Halo Tritan, apakah kalian kenal dengan orang yang satu ini? Ya, betul. Ini Hasto Kristianto. Siapa dia? Dia adalah Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan. Kenal kan kalian? Ya, itu adalah tokoh di internal Banteng, juga disebut tokoh dia. Tapi selain dia disebut sebagai tokoh politisi, apakah kalian tahu nggak Tretan? Siapa di sisi lain itu Hasto Kristianto? Dia itu adalah aktor yang cocok kita juluki sebagai pemeran lawakan drama komedi. Loh kok kayak gitu? Gimana maksudnya? Loh, Hasto ini ya Tretan, kalau kita perhatikan dalam setiap gerakan sosial dan politiknya di tanah air, dia ketika mengekspresikan sesuatu hal yang mengecewakan, apalagi ini juga menyangkut soal internal Banteng, maka Hasto ini biasanya ya Tretan langsung menangis terseduh-seduh. Gitu kan ya Tretan? Betul, itu namanya Hasto Kristianto. Nah, selama ini ya Tretan, Hasto ini sebetulnya sudah hilang dari peredaran permukaan. Tapi beruntung akhir-akhir ini beliaunya itu muncul. Tapi sayang Tretan, walaupun muncul, si Hasto ini lagi-lagi membuat hegemoni publik semakin riuh. Apa itu? Pertama, Hasto ini ya Tretan, ya bisa dikatakan apa ini ya? Orang politisi, tokoh, gimana lah terserah sampean semua ini ya Tretan. Tapi sekali ini muncul ke permukaan publik, pasti Hasto ini membuat suasana makin gaduh. Kenapa Tretan? Akhir-akhir ini Hasto sudah mulai berani mengkritik pemerintahan Prabowo yang pertama. Yang kedua, Hasto mulai menggiring opini bahwa Polri melakukan gerakan politisasi terhadap kepala-kepala daerah. Dan yang ketiga, Hasto ini ya Tretan sudah mulai berani menyindir tindakan perilaku sosial Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Kita apresiasi lah yang namanya Hasto, kan seperti itu ya Tretan. Tapi buat apalah Hasto ini kalau dia hilang, tidak ada apa-apa, tidak diketahui publik, tapi ketika muncul membuat gaduh keadaan. Ini kan kita yang dirugikan ya Tretan. Keadaan sudah tenang seperti ini tapi dibuat gaduh. Mendingan lo Hasto menangis sudahlah daripada membuat keadaan ini semakin gaduh. Masyarakat ini ya sebetulnya sudah paham terhadap gerakan ataupun perilaku Hasto. Tapi yang namanya juga luka dalam yang pernah dirasakan oleh internal partainya karena ada sesuatu harapan terhadap salah satu kadernya yang dinilai membelot ataupun tidak loyal terhadap partainya. Wah, Hasto ini memang banyak dikenal orang terutama oleh kader-kader PDIP. Tapi kan sayang ya Tretan, kalau Hasto ini sekali muncul ke permukaan membuat gaduh publik. Nah, yang pertama ini ya Tretan, Hasto ini sudah mulai berani mengkritik pemerintahan Bapak Prabowo, bahwa di dalam pemerintahan Bapak Prabowo, kata Hasto, sudah ada kerajaan-kerajaan kecil
Yang mana kerajaan-kerajaan kecil itu yang dimaksud oleh Hasto adalah ada salah satu anak dan menantu dari salah satu mantan presiden. Hasto, masyarakat itu sudah tahu siapa yang kau maksud itu. Sampai mau nyindir siapa, masyarakat itu sudah tahu. Kenapa? Ini kok selalu diulang-ulang terus. Masyarakat tahu siapa itu yang kamu maksud gitu. Jadi biasalah Tretan. Yang namanya Hasto ini kan kalau nggak nyinyir, ya nyindir. Kalau nggak nyindir, ya nangis gitu. Ya, jadi ini sangat diplomatis ya Tretan. Begitulah kalau pejabat ini integritas, kepintarannya hanya setengah langit. Seperti itu. Jadi nanggung, orang-orang nanggung iya kayak Hasto ini Tretan. Begitu. Wih. Terus kalau di masa pemerintahan Jokowi ini, apakah PDIP sebelumnya bukan bagian dari pemerintahan seperti itu? Menyindir boleh, tapi kan harus membangun kan seperti itu ya Tretan. Kemudian ya, yang nomor 2 adalah Hasto menyinggung bahwa Polri diduga menyalahgunakan maaf ya Tretan, gelaran pelaksanaan pilkada. Ini diketahui oleh Hasto bahwa informasi ini didapat dari banyak kadernya bahwa Polri di sejumlah daerah ini diduga sudah melakukan pengondisian terhadap para calon kepala daerah. Nah, ini ini kan sepertinya tudingan yang tidak mendasar. Jadi masyarakat itu tahu bahwa aroma dari tudingan ini kan tudingan-tudingan karena tendensius, karena sakit hati. Jadi biasalah 10 tahun memerintah, kemudian pada berikutnya dia jeplok kan seperti itu Tretan ya. Calonnya nggak terjadi, dipilih jadi presiden kan seperti itu. Jadi maklumlah Hasto ini sedikit melampiaskan kekesalannya pada pemerintahan sekarang. Jadi kalau menyindir Polri, maka secara tidak langsung Hasto ini menyindir Bapak Kapolri, yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo. Intinya ya Tretan, masyarakat itu sudah tahu apa maksud dan tujuan Hasto melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Kemudian yang nomor 3 Tretan, bahwa Hasto menyebutkan jika Jokowi sudah kehilangan pengaruh di Jawa Tengah. Ada bahasa Jawa, Jokowi wis orang Jawa nih. Artinya Jokowi sudah bukan orang Jawa seperti dulu. Ya bukan seperti orang Jawa lah. Jokowi itu sudah memimpin Republik ini selama 10 tahun seperti itu. Jadi ini kan ungkapan-ungkapan tudingan yang sangat tidak mendasar. Jadi saran ini ya bagi masyarakat kepada Hasto, ini bukan dari saya yang bercerita ya Tretan, tapi masyarakat. Tolonglah Hasto, kalian ya, kalau sambian itu tidak kalau tidak mau berhenti mending, kalau tidak mau berhenti, maksudnya tidak mau berhenti membuat keadaan gaduh, mending sampean itu nangis saja ya. Apalagi tangisan sedanya sampean itu sangat begitu menjiwai. Saya sempat pernah melihat videonya Pak Hasto itu ketika menangis. Itu tanda-tanda bahwa kalau Pak Hasto menangis, lakon pendramaan sudah mulai dilaksanakan ataupun sudah mulai dilakukan seperti itu ya Tretan. Jadi Hasto ini sebetulnya sangat begitu merepresentasikan terhadap keberadaan
kultur politik PDIP. Jadi Hasto sendiri ini sebetulnya tidak sadar bahwa selama 10 tahun memerintah Republik Indonesia ini yang dipimpin oleh kadernya Jokowi ini juga mengangkat derajat PDIP. Tapi sayang, PDIP di Pilpres 2019 seakan-akan gerakannya itu sakit hati ya, karena memang sakit hati. Kenapa bisa sakit hati? Karena kadernya, kader PDIP yang sekaligus jadi presiden itu ya, Bapak Jokowi, dia merapat kepada Bapak Prabowo. Sedangkan PDIP sendiri, dia mengusung kader andalannya, yaitu Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Alhasil, hasil suara pilkadanya gimana? Nungep ternyata, nungep. Diagung-agungkan tapi nungep, seperti itu. Jadi, apa namanya ya? PDIP selama memerintah Indonesia selama 10 tahun, ini seakan-akan masyarakat menilai kok PDIP ini semakin jumawa ya. Terus di masyarakat itu sampai ada pertanyaan, apakah PDIP besar ini karena Jokowi? Maksudnya pada waktu Pilpres 2000 berapa itu? 2014 sampai 2019 sampai 2024, mohon maaf. Apakah Jokowi besar itu karena PDIP? Kan seperti itu pertanyaannya ya. Nah, di PDIP sendiri ini merasakan bahwa hadirnya kader Jokowi sebagai presiden ini seakan-akan dirasakan oleh PDIP sendiri, bahwa PDIP ini merasa apa yang namanya Superman. Bahkan Megawati sendiri itu sering melontarkan sindiran-sindiran dan nyinyiran Bu Mega kepada Bapak Jokowi, baik itu pada saat acara Rakornas ataupun kegiatan-kegiatan umum lainnya. Itu sering nyindir. Padahal sindirannya itu Bu Mega secara tidak langsung sampean itu sudah mencubit kadernya sendiri, Bapak Jokowi. Ya kalau dicubit-cubit terus akhirnya sakit. Pada akhirnya dianya tidak betah, kan seperti itu. Jokowi tidak melawan bukan berarti tidak punya perasaan. Seperti itu kan ya. Dia diam, tapi di balik kediamannya, awas, di Pilpres 2024 dia punya jago andalannya. Siapa dia? Bapak Prabowo dan putranya Gibran Raka Buming Raka. Ya sudahlah, daripada PDIP ini gerasa gerusu mau kehendaknya sendiri, ya Jokowi akhirnya melepaskan. Terserah partai mau gimana saja, kan seperti itu. Jadi ya Tretan, sekarang masyarakat itu sudah tahu apa itu sebenarnya, siapa sebenarnya di balik PDIP itu. Jadi kalau kita perhatikan ya, di PDIP sekarang ini ada dua barisan itu. Ada PDIP barisan Megawati, ada juga PDIP barisan Jokowi. Seperti itu. Loh, apa buktinya? Kok ada kubu-kubu seperti itu? Coba kita perhatikan. PDIP yang barisan Jokowi, dia jadi menteri di kabinet pemerintahan Bapak Prabowo. Betul kan? Betul. Ada Bapak Marwar itu, terus ada Bapak Budiman Sujatmiko, terus siapa lagi itu ya Tretan? Pokoknya banyak ya Tretan. Ya tidak hanya kader sebetulnya, tapi juga simpatisan. Nah di luar itu ada juga kader dan simpatisan PDIP barisan Mega.
Siapa saja dia? Ada Ahok, ada Mahfud MD. Nah, kata Mas Opung ini, Ahok ini apa namanya? Sebetulnya orangnya apa? Lokomotif baik dan negarawan, hanya saja Pak Mahfud ini disebut-sebut salah pergaulan kan seperti itu. Ya gimana kalau salah pergaulan? Ya kalau salah pergaulan ya jadinya begini ya Tretan, seperti itu. Di pemerintahan sekarang untuk sementara beliaunya tidak punya panggung. Nyampe mana ini ya Tretan pembicaraan saat ini? Oke, kembali kepada Pak Hasto. Jadi sebetulnya saya ini membahas Hasto agak-agak sedikit apa namanya ya, agak sedikit minder seperti itu. Kenapa gue bisa minder? Ini kan Hasto ya orang Yogyakarta. Sementara Jogja ini tentu sangat kuat kultur adat budaya kejawaannya. Tahu sampean kalau adat Jawa itu bagaimana dia benar-benar menjunjung etika dan norma sosial. Tapi kenyataannya ya Tretan, ini Hasto kok semakin hari kok semakin jadi kan seperti itu. Ya mohon maaf, ini bukan kata saya ini Hasto ya, Pak Hasto, mohon maaf Pak Hasto. Tapi ini sudah dari mayoritas penilaian masyarakat seperti itu. Ya tentulah masyarakat sangat bingung sekali Pak. Sampean hilang seketika, nggak ada kabar. Sekali ada kabar, sampean itu kalau nggak nangis, yang membuat kegaduhan kayak gini. Kan seperti itu. Ya biasalah, orang namanya juga mencari panggung seperti itu. Tentu hal ini kan selalu tidak bisa dinilai apa namanya, bisa ditelan mentah-mentahkan seperti itu ya Tretan. Tapi bagi orang-orang yang paham terhadap apa namanya, terhadap gerakan di lapangan, tentu tindakan-tindakan Pak Hasto yang selama ini sering membuat publik ini gaduh, mereka tentu sangat mengecewakan terhadap perilaku beliau. Seperti itu ya Tretan. Oke ya Tretan, cukup sampai di sini saja. Kalau misalkan ada tema menarik lainnya yang ingin dibahas, silahkan isi di kolom komentar atau disampaikan lewat email. Terima kasih.